Ada telepon keluar tuh, Kang. Iya, ada telepon nih. Kakeknya yang telepon. Halo Kang Dede, Indonesia. Apa kabar, Dan? Oh, I'm fine, thank you lah. Aduh, lagi di mana ini? Iya, tuh udah sekarang ada di London sayanya. Oh, London mana? London School ya. Inggris tuh Kang. Di Oh, Inggris ini lihat tuh. Oh, iya, benar. Keren lah, duduk ya, sambil duduk. Iya. Loh, kok ada tahu gejrot? Kenapa? Ini tahu gejrot? Saya Kang ya. Jarang dipanggil di LK, akhirnya saya jualan Kang. Oh. Jualan tahu gejrot di London. Gila, keren kan. Iya, keren banget. Aduh. Sehat Kang, Denny? Sehat lah. How are you Kang? Mas mau jualan. Oh, orang Indonesia juga ya. Hebat ya. Kok ada orang Indonesia gitu? Jangan salah Kang. Kenapa? Ini namanya pertukaran tukang jualan. Wah, orang Indonesia bawa tahu gejrot ke London. Orang London juga jangan salah, dari dulu juga udah jualannya di Bandung. Apaan? Jualan apa? Channel? Channel apa? Elizabeth. Channel Elizabeth. Udah. Ya udah mau mulai ya. Oke, iya. Dia berada di London, saya berada di sini ternyata. Dani itu mengatakan bahwa katanya dari London itu ada yang namanya diproduksi di sini ya, cendol katanya, yaitu cendol Elizabeth. Saya juga nggak ngerti pikirannya dari mana. Kita membicarakan mengenai masalah era digitalisasi. Selamat datang di LK Indonesia Lawak Club. Sudah hadir saudara-saudara kita yang di sebelah kiri dari Fakultas Teknik Muhammadiyah Kendari. Dan di sebelah kanan saya ada teman-teman dari STKIP Kusuma Negara Cijantung, Jakarta. Sekarang kita berbicara mengenai era digitalisasi. Ini adalah sebuah kemajuan teknologi yang pastinya adalah untuk kemudahan-kemudahan generasi-generasi selanjutnya. Atau enggak untuk kemudahan-kemudahan manusia. Ya, saya mau tanya terlebih dahulu sama Ronald. Kira-kira Ronald setuju nggak dengan era digitalisasi ini? Baiklah. Selamat malam semuanya. Malam. Saya ini dari perkumpulan Ya. Bapak-bapak suka asyar, teliti dan pinter. Disingkat apa tuh? Buzzer Twitter. Oh. Sebelum memasuki ke materi saya Ya. mau membuat 2 pengakuan, teman-teman. Ya. Kang Deddy jangan kaget ya. Ya. Saya ini adalah seorang homo. Ah! Gila! Tebakan Anda benar! Tebakan Anda benar! Tebakan Anda benar! Kalian menebak seorang Ronald. Benar! Siapa yang di sini bukan homo angkat tangan? Homo dalam arti apa nih? Homo. Kita ini semua homo. Homo. Dalam bahasa Latin homo itu adalah Manusia. Iya. Manusia itu punya apa namanya hitah. Homo socius. Homo sosial. Manusia adalah makhluk sosial. Sosial. Manusia selain makhluk individu juga adalah makhluk sosial. Tapi di zaman sekarang tidak ada istilah homo socius. Yang ada homo socius medius. Oh. Di zaman sekarang karena digital sudah menguasai segala aspek kehidupan, kita bergeser dari homo socius menjadi homo socius medius. Socius medius. Pengakuan yang kedua. Bahwa Anda adalah spiritus. Yang kedua, Ya. saya adalah orang yang mengagungkan. Bapak siapa sih sebenarnya dari tadi? Sebentar, Meng. Ah. Yang kedua, saya adalah pecinta komunis. Komunis. Ya. Komunis. Komunis. Siapa yang tidak suka sama komunis di sini? Komunis tuh gimana? Maksudnya gimana nih? Semua harus suka sama komunis. Karena komunis adalah asal kata communication. Komunikasi. Bahasa Latinnya dulu adalah komunis. Artinya sama. Saling berbagi. Menyamakan pikiran. Sama rasa, sama rata. Deg-degan Pak Denny. Iya. Jangan-jangan di luar banyak TNI Pak Denny. Enggak, ini komunis di sini bukannya PKI. Komunis di sini bukan paham. Menurut saya, Jawa adalah kunci. Jawa adalah kunci untuk kita. Pak saya bisa pindah nggak sih ini apa sih? Man, ini lagi cerita.
Ya, karena dua hal tadi itu sangat penting di era komunikasi di era digital. Yang pertama homo socius medius dan yang kedua adalah komunis. Karena saya dulu kuliah di komunikasi, Kang. Iya, betul. Ya, ada seorang pakar komunikasi namanya Harold Laswell. Dia berkata bahwa komunikasi itu adalah who say what, in which channel, to whom, and with what effect. Iya. Siapa mengatakan apa, pemakai media apa, kepada siapa dengan efek apa. Kalau dulu ketika sosial media, ketika digital belum berkuasa, kita ngobrol langsung. Iya. Kita tahu maksudnya, kita tahu siapa yang ngomong, kita tahu apa yang diomongkan, kita tahu jawabannya apa, Iya. kita tahu efeknya apa. Langsung ya. Langsung. Karena case to case. Face to face. Ya kan, yang dibicarakan juga tentang kasus juga. Ya case-nya ada gitu. Face-nya doang tapi nggak ada case-nya, untuk apa? Betul. Iya. Jadi yang namanya bias atau distorsi tidak akan terjadi atau minimal. Sedangkan dengan di era digital, dengan sosial media, Ya. bias-bias bisa terjadi. Who say what? Who? Saya Siapa? Ya, ha. ngomong. Padahal saya bisa pakai nama samaran, muka bisa diedit. Udah bukan dirinya kan? Iya. Bisa anonim, bisa pseudonym. Iya. Say what? Ngomong sesuatu. Artinya yang diomongin sama yang diterima bisa beda. In which channel udah jelas. Digital era, Ya. sosial media, atau pakai gadget. To whom? Orangnya. Orang yang dituju ya. Bisa orang asli, bisa orang palsu, bisa siapapun. Kita nggak pernah tahu. And with what effect? Kita nggak pernah tahu efek yang sebenarnya apa. Ketika orang menulis WK, 89% orangnya tidak tertawa. Saya Iya survei. betul. Hanya WK-WK-nya aja tulisannya WK-WK ya. And with what effect? Efeknya Efek yang- pun bisa bias. Bisa dia nangis tapi dia bilang kita ketawa, kita akan percaya dia tertawa. Padahal dia nangis. Mungkin dia sakit hati sama kita. Tapi karena ada media, ada sosial media, semua bisa berpura-pura. Di situ bisa terjadi yang namanya bias dan distorsi. Itulah salah satu menurut saya bahayanya Digital. komunikasi di era digital. Dehumanisasi. Membuat manusia tidak menjadi lagi manusia seutuhnya. Iya. Boleh tepuk tangan, boleh tepuk tangan. Enggak, sebentar. Tapi saya bilang dia berlebihan apa? Maksudnya seolah-olah kayak kemajuan era digital tuh kesannya jadi menyeramkan. Tidak. Begini maksudnya saya gini nggak Bu, bilang gitu. kadang-kadang kita di grup suka bercanda. Nah. Umpamanya bercandaannya Pak Jarwo nggak lucu nih. Nah. Tapi sih emang nggak lucu. Iya emang. Tapi Ada contoh Pak. Nggak usah Contoh. diomongin ya, nggak lucunya ya. Contoh, Iya, jangan dicontoh seperti saya juga yang nggak lucu. Ya kan kalau contoh harus real contoh Pak, biar Bapak orang doang, ngerti. yang lain orang. Kalau mau contoh yang paling mendekati kan? Iya. Nah terus, Mama, Tato, kita kan nggak enak Pak, masa nggak lucu loh, nggak enak. Iya, nggak enak WK-WK. Kalau tadi tuh, WK-WK. Ada distorsi. Tapi maaf, tapi menurut saya ini bagus untuk menjaga hubungan supaya Pak Jarwo nggak sedih. Justru nggak bagus. Loh jangan gitu, kita harus Penuh menjaga. dengan kepura-puraan itu betul. Pura-pura. The human error. Tapi masalahnya gini, No. Guys. What do you mean? What do you mean? tapi kalau misalkan itu bisa dipalsukan, bisa kita nggak tahu yang ngomong siapa. Buktinya tadi McDenny kan ada yang namanya era digital, kita pakai Skype, kita tetap bisa ngelihat siapa Ya, itu yang bisa. ngomong. Karena tapi kan banyak, maksudnya banyak jenisnya yang bisa kita Justru pergunakan. Pak, saya melihat era digital ini membuat banyak sekali kemajuan di peradaban manusia. Iya benar, betul. Pak itu. Jarwo yang Iya. tadinya tidak Benar. pernah ngobrol sama istrinya karena kalau face to face istrinya selalu mual. Iya. Akhirnya karena era digital, komunikasi mereka malah lancar. Saya kasih contoh. Dengarkan ya Bu Entin. Ibu gua itu Buntin, iya sumpah ibu gua itu. Maaf, Pak. Iya. Ganti aja, Bu. Buntin sama Pak Nanang. Nah, Pak Nanang bapak saya. Iya. Dalam era digital ini, boleh bahwa itu sebuah kemajuan dalam era digital ini Iya, ya. kemajuan buat saya. Sebuah dalam komunikasi yang lebih maju. Tapi tidak ada yang namanya suasana aura. Kasih. Bukan, itu. Auri yang ada angkatan udara itu Pak angkatan Denny. udara. Aura apa? Ini Asam enggak, urat. bukan. Asam Bisa urat. saya bantu? Pak Jarwo bisa saya bantu? Ya Allah, tolongin Pak. Aura bersih, aura bersih. Bisa saya bantu? Ya silakan calon tong. Maksud Bapak apa sih? Lu nggak ngebantu namanya. Lu Biar tidak saya bantu kan harus tahu maksudnya dulu. Tapi kalau menggunakan Skype tadi kan bisa tetap mata juga lewat layar. Ya, tapi hanya
lewat layar saja. Tak bisa disentuh. Nggak bisa disentuh. Sentuh Emang apa? makanya disentuh Matanya yang disentuh, matanya disentuh. Nggak, nih menurut Pak ini nih, Sukirman. Ini Pak Sukiman. iya maksudnya kan. Itu mbah saya itu. Hah? Mbah saya. Masih hidup nggak? Dia meninggal. Ya udah pakai nama bapak aja. Nah maksudnya nggak bisa disentuh kali Pak. Iya. Apa catnya masih basah apa gimana? Maksudnya tuh dengan cara seperti itu kita kehilangan sentuhan yang humanisnya. Nah. Jiwa-jiwa yang sepertinya kita bisa melihat dengan jelas ekspresinya dia ketika kita mengucapkan sesuatu misalnya. Itu yang ditakutkan kan ya seperti itu. Tapi nampaknya cepat belum memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, saya Cici Panda dari mewakili seksi Tionghoa Mamah Muda atau disingkat Siti Mahmud. Oh, Siti Mahmud. Nggak Jadi bisa, pada Pak. prinsipnya sih Cipan tidak setuju dengan Enggak, kalau menurut saya reaksi dari Pak Ronald ini terlalu berlebihan. Kesannya era digital itu membuat manusia akhirnya menjadi, apa tadi istilahnya, Humanisasi. dehumanisasi. Padahal menurut saya dengan adanya era digital itu banyak sekali keuntungannya. Tali silaturahmi kita, buktinya tadi McDenny lagi ada di London, nggak tahu bener nggak tahu enggak. Iya. Kita masih bisa Nah, ibu aja nggak berkomunikasi. bisa nebak tuh. Nah, kan? Nah, itu keuntungannya Skype. Kita bisa melihat langsung. Tapi kan Skype pun bisa dibikin setting seolah-olah itu di London. Bisa aja dia berbohong. Ah, Bapak bawaannya emang curiga mulu. Bukan curiga, ini Nih, mah saya kasih tahu, preventif. karena adanya era digital, makanya kenapa adik-adik mahasiswa ini bisa kesini, karena ada yang ngasih tahu lewat WhatsApp, betul? Ya, misalnya ngasih tahu. Sistem digital itu tidak hanya bisa yang namanya menimbulkan dehumanisasi, tapi juga bisa menimbulkan demoralisasi. Nah, demoralisasinya seperti setuju. apa ini? Langsung juga bisa. Nanti coba kita tanyakan sama Pak Jarwo mengenai demoralisasi itu seperti apa. Ya Allah, dibahas lagi, setelah yang satu ini. Kenapa dia lagi gonggak RR Kenapa dia lagi gonggak RR Kembali lagi dia akan mengatasi masalah tanpa solusi. Ini saya sekarang tanya sama Pak Jarwo mengenai pendidikan ini. Pendidikan kan berkenaan dengan yang namanya digital ini jadi nampaknya lebih mudah. Kalau dulu kita harus membeli buku yang sangat banyak seperti misalnya ensiklopedi misalnya tentang Americana atau apa saja lah ya, yang begitu banyak hampir 23 jilid dan besar-besar seperti itu, harganya juga sangat mahal. Tetapi dengan nge-browsing apa aja sekarang di Google misalnya sangat mudah, kita bisa tahu gitu nanti keterangannya seperti apa. Itu sangat mempermudah. Menurut Pak Jarwo sendiri, Lu ada buku pintar Pak. iya buku pintar, Iwan Gayo tuh ya. Iwan Gayo, RPUL juga ada dulu. RPUL itu apa? Rangkuman Pengetahuan Umum Lengkap. Oh, iya itu yang kayak begitu tuh. Silakan Pak Jarwo. Sekarang tinggal buka aja mau nyari apa. Gampang. Sudah Udah tidak enak. merepotkan lagi. Iya. Tidak perlu ke toko buku atau tidak perlu membawa buku yang Yang terlalu banyak Iya. gitu kan, hanya sekarang tipis, laptop udah iya, set, memenuhi persyaratan. tinggal Iya. nyari nyolong laptop siapa hari ini kan gitu. Benar. Baru kita lihat yang mana yang akan kita buka. Udah cukup komeng kuat. Pak Jarwo mau ngomong, Meng. Silakan. Perkenalkan Pak Denny, Pak Jarwo dari saya dari Himpunan Pria Butuh Pengikut, wah disingkat apa, Pak? HP Butut. Silakan. Kalau dipilih Pak Denny, Iya. apakah saya lebih condong ke era digital atau ke era konvensional? Saya lebih condong ke era konvensional, Pak Denny. Apa yang menyebabkan Tiara, Bapak? Tiara, Hah? Tiara. Kok Tiara? Condong tadi. Itu Kiara Condong, daerah Bandung itu. Tiara condong. Lu ngomel lah, ini orang Pak makan apa sih jangkrik? Ya gimana nggak ngomel? Saya bener, Anda menyalah-nyalahkan, mengalihkan yang lain. Nyalahin gimana? Ada nggak Pak Tiara Condong? Ada. Nah itu nggak salah, bener Iya. saya. Tapi pembahasan saya ini nggak ada yang namanya urusan dengan daerah Bandung sana. Kok nggak ada urusan di Bandung? Ya, nggak Kan era ada. kita sudah Tiara mulai Condong. mengangkat. Saya condong, nggak bawa Kiara saya. Nggak, maksudnya era digital ini di mana-mana sudah mulai kemana-mana. Mau kemana-mana, uhuy. Jadi begini Pak Denny, yang namanya Pak Denny liatin saya Ya, dong. saya lihat. Jadi gimana menurut Pak Jarwo nih? Ah, sistem yang namanya era digital itu Pak Denny, guru dalam hal mengajar itu sudah yang namanya kehilangan teaching by heart.
Bukan, itulah mengajar dengan hati. Nah, terus mulutnya gimana? Ya. Maksudnya, dengerin nih ya. Guru mengajar pakai mulut oral tetap. Tapi pakai hati, pakai rasa. Kalau sistem digital Pak Denny, itu hanya face to face. Seperti robot Pak Denny. Iya kan? Gedek kita jadinya. Enggak bukan pakai robot gedek itu, enggak. Ya, tapi kan gedek gitu jadinya kita. Ih, gedek nih gitu. Teaching by heart, pakai rasa Pak Denny. Belajar secara konvensional, itu siswa itu punya kenangan Pak Denny. Reuni, dia mengenang masa lalunya. Iya. Iya kan? Benar. Waktu dia sekolah dengan begitu indahnya. Coba kalau dengan digital, mau mengenang apa? Yang dikenang paling isi-isi pulsa. Kemudian Pak Denny, pendidikan yang namanya model digital itu mengarah kepada paperless. 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 Ya. Tapi Pak Jarwo kan itu memang tujuannya memang adalah untuk Tapi akibatnya Pak Denny. Akibatnya apa? Sudah menghilangkan peran buku Pak Denny. Loh, buku kan masih tetap aja ada perannya. Cuman kan kertas tapi yang dipergunakan. lama-lama itu akan terkuras peran buku itu Pak Denny. Makin hilang lama-lama. Di sekolah para siswa itu akan kehilangan romantisme Pak Denny. Tidak ada lagi yang namanya siswa bikin kapal-kapalan. Nah, bukan bikin kapal-kapalan. Anda itu memang murid bandel sih. Apaan? Dari kertas Pak Denny bisa. Iya, orang belajar main kapal-kapalan. Nah, ya nggak sebentar apa-apa. saya mau ngelucu ini. Siswa itu tidak ada rasa romantismenya Pak Denny. Siswa tidak akan ada lagi yang namanya siswa minjam buku kemudian menulis sajak indah. Buku ini aku pinjam. Kan ku tulis sajak indah. Hanya untukmu seorang. Tentang mimpi malam. Tidak ada yang seperti itu lagi Pak Denny. Masa bodoh. Tapi kan sekarang bisa pinjam kan catatan-catatan bisa dibuka Pak. Buku sama, buku digital kan ada. Ada. Sekarang. Bapak juga bisa membaca buku-buku melalui ada namanya e-book apa namanya saya Ya, tuh. betul Pak. Ya, e-book ya. Pada prinsipnya Anda pokoknya tidak setuju. Betul Pak Denny. Tapi kalau Caroline sendiri gimana? Aku justru nggak setuju dengan pendapatnya Pak Jarwo tadi. Padahal Maaf loh. Sama Iyang. Iya. Apa, bukan lebaran ini. Aku perkenalin diri dulu Ya, kali ya. silakan. Aku mewakili perempuan-perempuan yang sering disakiti sebagai koordinator barisan hubungan tanpa status. Wah, disingkat? Korban HTS. Ini pasti banyak nih di sini. Pasti banyak di sini. Jadi kalau tadi Pak Jarwo kan bilang pertama itu katanya kalau tidak dalam sesi belajar yang face to face, kehilangan teaching by heart, ya kan? Nah, justru dengan sistem belajar seperti itu, tahu sendiri dong, penyakitnya anak-anak muda zaman sekarang mungkin adalah sulit sekali untuk bangun pagi, sulit sekali untuk berada di lingkungan sekolah yang nuansanya seperti itu lagi setiap hari, ada kebosanan di sana. Jadi hilang yang namanya learning by heart. Sementara kalau via internet, tugas kita dikasih via email, kemudian dikasih deadline, kita harus cari tahu sendiri, kita harus belajar sendiri, kita harus bisa mengatur waktu dengan baik, muncullah di situ inisiatif untuk belajar. Jadi bukannya dicekoki sama guru, tapi inisiatif untuk belajar sendiri. Maaf, itu Pak. jawaban untuk learning Kayaknya- by heart. Maaf, Coach Cita tuh kayaknya mukanya agak pelongo ya. Kayaknya nggak ngerti itu ngomong apa. Terus satu lagi yang kedua paperless, tadi juga diangkat. Justru penyakit kita hingga saat ini tahun 2015 adalah global warming. Kita udah bingung banget bagaimana untuk menyiasati yang namanya penebangan hutan.
dengan banyak buku yang diciptakan, apalagi buku pelajaran, Kertas. belum di Indonesia ya. Iya. Bayangkan di Indonesia itu dalam 1 tahun, satu negara sudah menciptakan berapa banyak buku dan berapa banyak kertas yang digunakan untuk satu buku. Dan satu lagi yang terakhir, efisiensi sebagai pelajar. Jadi dia nggak hanya dikurung waktu belajar sekolah yang let's say misalnya sehari 6 jam atau 7 jam, tapi dia bisa belajar di rumah, dikasih deadline juga, dan dia bisa mengatur sendiri waktu belajar dia. Dan waktu yang tersisa bisa digunakan untuk aktivitas lain, bersosialisasi misalnya. Tadi kan dipermasalahkan juga tuh, katanya sosialisasinya nggak face to face. Dengan waktu pengurangan di sekolah dan belajar sendiri via internet, ada waktu lebih yang bisa digunakan bersosialisasi langsung. Sekali-sekali boleh nggak kita Skype? Dari London juga nggak kayak tadi? Cak Lontong, gimana kalau menurut Cak Lontong? Kok bisa sama ya Pak? Saya Cak Lontong, salam lemper. Saya dari Majelis Orang Ganteng sering minum es. Nah, disingkat apa tuh? Morgan Smash. Wih. Baik, saya bicara ini mewakili disiplin ilmu orang-orang ya. Bahwa sebenarnya yang namanya era digitalnya hasil dari kemajuan teknologi. Kita harus tahu tujuan dari teknologi adalah untuk mempermudah, membantu manusia dalam hal-hal yang memang ingin dibantu oleh dengan teknologi-teknologi yang diciptakan manusia sendiri. Iya. Cuma dalam hal pendidikan khususnya, ada yang berpendapat tadi Pak Jarwo misalnya, dia mengkhawatirkan bahwa fungsi guru akan semakin tergeser. Karena murid sudah bisa belajar sendiri, mencari informasi sendiri. Tapi Pencipta meyakinkan bahwa ada sisi positif dari itu. Jadi begini, kita sebenarnya sekarang murid bisa mengakses informasi lebih mudah. Iya. Ya kan? Bukan hanya murid, siapapun. Dulu kalau kita pengen tahu berita itu harus dengar dari radio. Iya. Atau enggak TV. lihat TV. Atau baca koran. Iya. Sekarang nggak usah dengar radio, nggak usah lihat TV, nggak usah baca koran, kita nggak ngerti apa-apa. Ya iya, orang nggak dengar apa-apa lu. Tapi ada internet. Yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan informasi tersebut. Fungsi guru itu kan nggak bisa digantikan, Pak. Fungsinya guru? Hanya mungkin yang bisa digantikan oleh teknologi itu kan hanya penyampai informasi. Iya. Tapi sebagai pendidik, pengajar, pembimbing itu tidak bisa digantikan. Nah, peran itu masih penting kalau dalam urusan pendidikan. Iya. Tapi kita juga harus mengupdate bahwa guru kita pun juga harus mengikuti kemajuan teknologi. Supaya tidak tertinggal dengan muridnya. Murid sudah bawa laptop, masa guru laptop aja nggak ngerti? Kan itu bahaya. Bahaya dalam arti dia tidak akan bisa membimbing anak didiknya lagi, itu yang bahaya. Makanya guru pun harus mengikuti kemajuan teknologi. Tapi jangan khawatir, karena saya survei 10 guru. Kok kecil? Survei 10 guru, ngapain tuh? Ngobrol aja kali ya, sama kalau 10 guru sih nggak disurvei. Ini dari 10 sekolah, Pak. Oh, dari 10 sekolah, masing-masing 1 guru. Masing-masing 10 guru. Oh, jadi 100 dong. Lu jangan Loh, ini gurunya sama, ngajar di 10 sekolah, pindah-pindah. Akhirnya kan 10, jadi saya pindah 10 sekolah untuk survei 10 guru ini. Karena capek, akhirnya saya survei siswanya. Ada 100 siswa. Langsung aja ke siswanya, lu nggak usah harus muter-muter seperti itu. Harus perlu izin guru juga, Pak. Apa lagi? Ini emang saya kayak curut saya Pak disuruh begitu, Pak. Mirip sih, Bapak. Saya survei 100 siswa. Saya tanya sederhana aja. Iya. Proses belajar yang disenangi seperti apa? 80 menjawab senang diajar guru. 20 senang belajar sendiri. Belajar sendiri. Jadi 20% siswa kita ini lebih senang belajar apa? Bukan diajar guru, tapi belajar sendiri. Saya tanya, kenapa nggak suka diajar guru? 20-nya menjawab sakit. Hah? 20-nya pernah diajar sama guru. Loh, kayak kalau sakit itu dihajar. Itu Pak, dia dihajar. dihajar gini, Pak. Pak, dia dihajar gini. Itu dihajar itu ya? Nah, intinya gitulah. Yang saya 80 yang senang diajar guru itu, saya tanya, apakah Anda mengikuti kemajuan teknologi? 70 menjawab punya laptop, yang 10 menjawab punya juga.
Berarti semuanya punya ya? Berarti semuanya punya? Enggak, beda. Karena yang 70 itu punyanya sendiri, yang 10 ini punya kakaknya. Gitu loh. Tapi dia bisa pakai juga. Yang 70 yang punya... Tanya nggak ke kerabatannya mereka tuh semuanya sampai kayak kakak punya kakaknya. Kan nggak perlu detail gitu kan, Pak? Ah itu buktinya lu punya kakaknya. Gua tanya detail lu nggak mau. Dah terus. Dari 70 yang punya sendiri itu, saya tanya, kenapa Anda perlu laptop yang punya sendiri? 50 menjawab karena dibelikan. Yang 20 menjawab karena tidak dibelikan. Karena nggak dibelikan kok dia punya. Nah, nggak dibelikan ayah tapi dibelikan ibu. Intinya Pak, sebenarnya sekolah pun sekarang juga terbuka dengan adanya teknologi. Iya. Karena bagaimanapun juga kita tidak boleh ketinggalan dalam hal teknologi. Tetapi bahwa ada unsur utama yang harus kita perhatikan bahwa moral itu tadi, itu juga menjadi tugas guru, maka porsi itu juga harus diperhatikan. Iya, oke. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Mengatasi masalah tanpa solusi. Kembali lagi dia untuk mengatasi masalah tanpa solusi. Sekarang kita akan membicarakan mengenai anak di era digital ini. Karena anak saya yang kelas 4 aja ada beberapa tugasnya yang disampaikan melalui internet. Iya, saya mau tanya sama Cipan ini. Gimana kalau menurut Cipan? Sampai kapan si anak itu dikasih gadget? Ini kayaknya kalau ini saya, walaupun saya orang yang mendukung berkembangnya era digital, tapi kalau buat anak-anak, saya ada unsur ketidakrelaan, Pak. Apalagi anak saya kan masih umur 5 tahun, walaupun 5 tahun banyak, sih, iya. tapi kan banyak orang tua zaman sekarang yang anaknya udah dari umur 2, umur 3 juga udah dikasih gadget. Mainan, Satu, kalau dia nggak saya beliin gadget, pakai gadget saya, dia asik main lah. Terus saya mainin gadget siapa? Kalau saya ngasih ke anak saya jadi nggak pegang gadget. Kalau saya beliin anak saya gadget, nanti saya mesti nambah duit lagi. Kalau dia pakai saya punya, nanti kuota saya cepat habis. Kalau saya beliin dia kuota, berarti saya harus tambah duit lagi. Anda tuh bukan masalah perkembangan anaknya ya, yang Anda kelihatan ke pengeluaran Anda yang berlebihan. Ya maksudnya saya, ya kalau misalnya uangnya udah habis buat beli gadget, buat beli kuota, otomatis kan nanti buat susu anak, buat gizi anak jadi susah. Otomatis juga perkembangan anak jadi terganggu. Jadi saya termasuk orang tua yang sampai sekarang nih, anak saya umur 5 sama sekali belum pernah nyentuh handphone. Karena saya membrainwash otaknya dia, kalau yang namanya handphone itu, jijik. Jadi begitu ngeliat handphone, jijik. Nggak takut trauma nanti anaknya jadi benci? Oh nanti kalau memang dia trauma, saya akan rehabilitasi. Tapi yang penting... Tapi kan itu kerjaan Anda lagi. Kalau trauma itu adalah udah masuk ke sakitnya psikis itu. Ya jangan psikis. Ya saya nggak bikin dia sampai trauma, tapi untuk sekarang, untuk membentengi dia, memageri dia, saya harus bilang kalau ini adalah barang yang menjijikan. Supaya kalau teman-temannya lagi main, dia ngomong, ih mama temanku main yang jijik-jijik, iya kamu jangan ikutan main ya nak. Aman sampai saat ini Pak. Karena yang namanya anak kecil, sekali kalau udah kena ginian Pak, ini kayak adiksi. Susah buat disuruh, dibatasi udah dek, jangan sekarang main. Oke boleh main 1 jam aja, susah. Jadinya nanti perkaranya panjang, mendingan ketika udah Anda nggak usah berpikir titik. susah, itu sudah terjadi sebuah hambatan dalam diri Anda. Nanti sebenarnya. ada umurnya, udah SMP, SMA, boleh deh, silahkan kenalan dulu dikit-dikit. Kalau menurut Jerry gimana? Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Saya dari Kece Pintar Jujur Lihai Olahraga. Waduh, disingkat apa tuh? Kevin Julio. Wih. Ya enggak, tadi ingin mengomentari dulu apa yang dikatakan oleh Conchita. Saya cuma mau kasih tahu, apapun yang dikatakan Conchita saya setuju. Oh, ya, iya. Itu dulu poinnya. Kalau saya? Enggak setuju. Tapi saya belum ngomong apa-apa. Bagi saya mata kamu udah berbicara banyak. Mata saya? Emang aku tadi ngomong apa? Yang diomongin Conchita bukan kunci kontak. Enggak gini, saya ingin menambahkan sedikit gitu. Saya ada di barisan orang yang setuju kalau teknologi atau era digital itu mendukung pendidikan. Dulu sebelum ada era digital, saya merasa kalau cinta itu ada 5 huruf. Iya betul. Salah. Ternyata ada berapa huruf? Ada 8. Cinta sekarang 8 huruf? Iya, CONCHITA. Conchita kalau dibaca. Conchita, oh.
ternyata cinta itu ada Jadi, 8 huruf. Iya, ada 8 huruf. Bapak, maaf, tadi kan yang baru ngomong kan saya, harusnya Bapak tanggepin saya. Kenapa Cipan. Bapak? Enggak, lu kan 5 huruf, Cipan. Iya benar. Ya, Cipan. kalau mau jadi koncipan namanya. mau Ini nggak? koncita, ini koncipan. Enggak, karena menurut saya ini aneh. Kan Koncita kan ngomongnya udah lama tuh tadi kan. Yang menanggapi sedikit. Nah ini sekarang saya baru mau kontra nih. Kalau bicara soal anak, ini saya harus diskusi dulu sama Koncita. Kita mau anak berapa? Gitu. Oh, Pak. mau Koncita. Ini dia mau nerangin mau nikah sih, Pak. Ya yang jelas ini kalau saya lihat sih Cipan ini cuman dia pelit aja sama anak kalau menurut saya. Pak, Pelit Bapak aja. lebih pelit pakai kacamata tapi nggak ada kacanya. Ini bukan kacamata, ini bingkai mata karena nggak ada kacanya. Oh, emang gak ada kacanya ya? Iya nggak ada kacanya. Oh. Dipecahin kali, Pak, sama anak S. Gara-gara ribut ya. Orang bisa jadi pecahin. Menurut Calontong gimana Calontong untuk anak ini, untuk anak? Nah, Ya. sama dengan masalah pendidikan tadi, ini tidak boleh dilepas begitu saja, tapi juga tidak boleh dikekang seperti Ibu Cipan tadi. Saya orang termasuk yang sangat mengatur anak dalam hal penggunaan gadget dan segala macam. Tetapi saya di rumah ada wifi, Oh, ada wifi. kan saya husband. Wifi bukan itu wife. Ada yang bilang kalau sudah main handphone atau gadget itu akhirnya komunikasi kurang. Memang zamannya sekarang beda. Kalau dulu anak bermain nggak ada apapun akhirnya mainnya peta umpet, main tali. Iya kan? Kalau sekarang memang eranya beda. Jangan terlalu khawatir. Siapa bilang kalau sudah main game di handphone nggak bisa bersosialisasi. Itu juga bisa digunakan untuk media sosialisasi. Justru dulu zaman saya kecil, mau bermain dengan orang tua itu susah. Saya nggak mungkin ngajak di halaman atau di pinggir jalan main tali sama bapak saya. Maksudnya dengan teman-teman Iya yang kan? seumuran. Kalau teman-teman bisa. Tapi kalau zaman sekarang ada gadget, saya justru bisa main game bareng anak saya. Main bola. Iya. Iya kan? Iya. Yang main bola saya balapan motor, mobil. Iya. Bisa berkomunikasi lewat game. Itu kalau dimanfaatkan dan baik, bisa. Ada batasannya, hanya waktu-waktu untuk bermain yang kita gunakan. Ya kan? Jadi yang paling penting adalah mengatur Cara. waktunya. Nah, Ya, bukan diatur. dikekang seperti Cipan, nggak boleh sama sekali, jangan. Saya mau tanya sama Mbak Ajeng nih, gimana sebenarnya umur berapa, usia berapa atau saat seperti apa kita memperkenalkan anak dengan gadget ini? Untuk anak usia 1 sampai 5 tahun, sebetulnya penggunaan gadget itu maksimal 1 jam per hari. Satu 1 jam sampai per 5 hari. tahun. Ya, biasanya sayangnya di era sekarang ini orang tua justru seringkali membebaskan anak-anak yang masih di bawah usia balita Iya. untuk menggunakan gadget tanpa batas waktu. Karena merasa bahwa anaknya bisa apa sih? Iya. Main gadget kan belum bisa. Gitu jadinya dibiarkan dan tendensinya adalah orang tua membebaskan karena merasa bahwa anak asik dengan gadget berarti terbebaskan untuk mengawasi anak. Jadi anak diasuh oleh Gadgetnya. bukan oleh orang tua. Iya. Kalau untuk anak usia 6 sampai 12 tahun, Iya. waktunya bisa ditambah hingga 2 jam maksimal per hari. 2 jam ya. Betul. Tentunya dari sisi orang tua harus punya pemahaman mengenai pola pengasuhan di era digital. Karena banyak orang tua yang tidak paham sehingga membiarkan anak-anak Iya. untuk browsing banyak hal yang mereka sendiri juga belum tahu harusnya bagaimana. Jadi kuncinya orang tua harus mengawasi Turut dan, serta ya. dan membatasi penggunaan gadget pada anak-anak sehingga mereka juga bisa tumbuh dengan optimal tanpa harus kita nantinya orang tua merasa bahwa wah kok ternyata anak-anak saya sudah melihat hal-hal yang seharusnya tidak boleh dilihat oleh saat usia mereka. Jadi tetap ada unsur orang tua di sana. Cipan bisa didengarkan ya tadi Tunggu ya? sebentar, tapi Iya. kalau memang anak saya masih umur 1 sampai 5 nggak usah sentuhan gadget sama sekali nggak masalah Nggak kan? masalah, nggak apa-apa. Nggak Nggak apa-apa. masalah. Memang nggak apa-apa. Berarti anak aman, saya juga lebih irit ya Betul, kan? betul. Apalagi kalau usia 1 sampai 5 tahun itu adalah di saat secara psikologis anak butuh perkembangan motorik kasar sehingga akan sangat baik ketika anak banyak bergerak, Jadi lari-lari, beraktivitas. bagusnya main dengan anak-anak Mendingan yang duitnya lain. dibeliin layangan, dibeliin kelereng. Iya. Pak Jaro kecilnya dibeliin anjing tuh buru-buru, Pak. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Mengatasi masalah
ganti hati. Kembali lagi di Elka mengatasi masalah tanpa solusi. Sekarang kita beranjak ke cinta-cintaan di era digital. Itu yang namanya cinta-cintaan kalau di era digital kan kita bisa melihat yang namanya nanti mungkin kita bisa ngobrol dengan orang tuh melalui virtual. Ya kalau yang sekarang kan tadi Skype. Raja gitu Mesir, ya. Pak. Ya? Raja Mesir. Firaun itu Firaun. Ini virtual, jadi ada bentuknya seperti itu, tapi cahaya. Nah, kayak gitu. Menurut Pak Jarwo sendiri gimana nih? Cinta-cintaan. Cinta-cintaan di era digital itu Pak Denny Berarti nggak lebih cinta beneran. Nggak tulus. lebih Tenang dong. memunculkan yang namanya istilah PDA. PDA. Oh, PDA. Public Display of Affection. PDA. Bapak dari LAPD. Wah, itu Itu mah Los Angeles polisi LA. Public Development itu. Police. Polis Pak. Police Development. Iya. Police Development. Pak. Department. Iya. Ya. Istilah LAPD itu udah nggak ini lagi. Nggak ada. kita bahas. Nggak ada Iya nggak gimana? kita bahas lagi maksudnya. Oh, iya. Jadi sekarang yang saya bahas tentang istri saya. Bagaimana Istrinya. saya PDKT terhadap istri saya tanpa menggunakan yang namanya istilahnya Twitter, Facebook segala macam itu. Ya. Ya belum ada kan itu tahun Belum ada 42. zaman dulu. Jepang aja baru masuk. Ya makanya saya mau ingin memperbandingkan jujur yang mana. Yang Ikhlas dulu atau yang mana? sekarang? Dulu Kalau apa sekarang? membandingkan di Begitu shut pengadilan. up you. Kalau yang namanya kayak sekarang model digital, kemudian pacaran Skype, seolah-olah dia itu sedang makan di restoran. Ya. Padahal kan dia cuma makan di warteg sebenarnya. Padahal itu gambarnya boleh ngupload dari Google. Tapi kan kalau Skype kan ketahuan, Pak. Enggak. Gambarnya. Bisa Pak. Iya nggak bisa dong. Iya. Ya makanya ketahuan kalau Oke lah, iya. itu kita lupakan itu Ya ya. udah. Gak apa-apa lah. Ini sekarang kan kita mau Bapak mau cerita tentang Istrinya PDKT calon istrinya. terhadap istri Istrinya saya. dia, Meng. Hah? Istrinya dia. Kok si calontong ada di situ? Bukan istri calon dong, istrinya Pak Jarwo. Apa, Meng? Kok bawa istri orang? Ya iya masa istri setan dibawa-bawa sama dia. Pak Jarwo kenapa sih? Itu dulu adik kelas saya Pak Denny. Oh, istri yang saya. istrinya Pak Jarwo ini dulunya di kelas. SMA. Saya masuk pagi, dia masuk siang. Ah, Bapak katanya kemasukan setan. Kan nggak ketemu, Pak, kalau dia masuk siang. Dengarkan Oh iya, dulu dong ceritanya ini. dulu. Iya, iya. Saya sebelum pulang sekolah saya suka menyelipkan surat Pak Denny. Lewat sebuah lembar Kok? kertas. Iya. Bagaimana tulisan-tulisan yang berbau enggak berbau cinta. Oh, anyir. Anyir, Suara berbau Anda. anyir. Berbau Anyir. darah. Enggak Darah, berbau berbau darah. Busuk. berbau asmara. Cinta dan kasih sayang di situ Pak Denny awalnya. Jadi Bapak suka menulis syair. Pak guru di depan saya ngeliatin begitu. Guru silat. Enggak guru silat. Guru sejarah waktu itu. Guru sejarah. Saya masukin tapi dia senyum-senyum. Dia tahu dia Pak Denny. Guru. Senyamnya gimana? Kalau senyum saya pernah lihat. Senyum-senyum. Senyam tuh gimana? Kalau senyum tuh gimana? Kalau senyum kan gini. Kalau senyam tuh gimana? Senyum itu sunyi banget loh, Pak. Hah? Sunyi senyap itu. Dah. Ya. Nah, Pasrah. siangnya saya pulang dia balas lagi sorenya. Oh, suratnya. Oh, Akhirnya dibalas Pak Guru itu? enggak, istri saya yang balas dong. Istrinya yang balas. Itu kan ditujukan kepada istri saya. Akhirnya kita janjian untuk ketemu Pak Denny di kantin sekolah. Jadi kalau dengan bertatap muka langsung begitu ada rasa yang luar biasa begitu Pak Denny. Iya, iya, dekat. Atmosfernya begitu beda, auranya begitu beda. Bapak pacaran di planet ada atmosfer segala. Suasananya istilah nggak tahu atmosfer. Istilah gimana? Suasananya ya romantis. Suasananya bagaimana kita Penyanyi saling dangdut istilah. senggol-senggolan tangan begitu Pak Denny. Itu sementara tukang bakso ibu-ibu itu cuma ngeliatin gitu ya. Kita cuek aja seolah-olah kita dunia ini milik kita Milik berdua berdua. gitu Pak Denny. Kalau Skype itu kan nggak bisa berpegang bisa, tangan, betul. nggak bisa menyentuh. Nggak ada sentuhan. Betul Pak Denny.
Tapi cinta ya cinta, Pak. Mau sistemnya konvensional, mau sistemnya Iya, betul. digital, cinta ya cinta karena hati manusia tetap satu sama Rasanya dari beda dulu. nih. Ya rasa kan bisa pilih, mau stroberi, mau pisang, mau jambu bisa pilih kalau rasa. Kalau dengan bersentuhan, dekat-dekat begitu, hubungan langsung, gitu terasa stroberinya begitu terasa. Iya, ada aromanya. Kalau jadi sendiri gimana? Ya kalau saya ada di pihak orang yang setuju kalau sekarang era digital itu lebih enak, jauh sekali. Kalau Pak Jarwo tadi cuma mengenang masanya pribadi gitu. Iya. Tadi ngomong soal surat, Iya. ya kan surat cinta. Kalau zaman dulu kita ngirim surat cinta sampainya berapa hari? Iya. Sehari sampai? Enggak, siapa yang nganter? Kalau jaraknya jauh, kalau sekarang long distance relationship rasanya enak LDR, aja karena iya. ada era digital. Kan ada telegram. Dulu ada telegram. Telegram. Lalu, Kang Denny, kalau di zaman dulu ya, zaman dulu itu kita lihat kalau mau ngasih kode-kode cinta, kode-kode asmara itu repot. Zaman-zaman sekolah saya suka lihat tuh di meja-meja sekolah dicoret-coret. Iya. Adit Love Nia, Iya. ya kan. Kalau nggak di tembok toilet juga ada kan, ya kan. Maafin aku, terus strip Jarwo gitu, ya kan. Itu justru malah merusak fasilitas sekolah. Iya. Nah kalau adanya era digital, kita cuma tinggal ketik di HP, Betul. sampai justru ya banyak sekali manfaatnya. Dan lagi, saya mau bahas soal PDKT, beda jarak kan. Kalau zaman dulu beda jarak itu surat sampainya lama, ya kan. Kalau sekarang itu udah gampang. Nah, ada namanya long distance relationship. Long distance relationship. LDR ya. LDR itu hubungan jarak jauh. Ada namanya beda kota. Iya. Ya kan itu lebih gampang. Ada lagi beda benua juga. Tinggal Skype tadi lebih gampang. Cuma ada satu hubungan LDR yang nggak bisa dibantu sama internet. Loh, apa itu? Beda dunia. Udah meninggal dong. Iya, itu nggak bisa, belum bisa. sampai Assalamualaikum sekarang. saya, assalamualaikum. Cuma satu hal sih, ada satu hal. Dari apa yang saya tidak harapkan ada di era digital ada, itu saya sayangkan satu. Apa? Waktu saya buka Google, terus saya search jodoh. Jodoh? Yang keluar bukan fotonya Conchita. Oh, bukan fotonya Conchita. Foto saya? Iya, itu saya sayangkan sekali. Fotonya siapa yang keluar? Yang keluar bukan Conchita aja. Tapi tapi ada foto orang lain yang Ya itu tidak saya dikenal. sayangkan gitu. Saya search Google gitu. Sama satu lagi Pak, waktu mama saya kehilangan remote TV. Saya search di Google nggak ketemu. Ya kan nyarinya nggak usah itu, kalau nyarinya kan benda Iya, kalau itu sih. yang lain soal cinta-cintaan saya lebih setuju sama era digital. Itu aja Pak. Kalau remote TV hilang ya di miss call aja Pak ya. Iya. Remote bukan HP, remote. Ronald, gimana Nal? Menurut Anda nih dengan era-era cintaan di zaman digital ini? Kalau menurut saya kalau cinta jangan era-era. Iya, harusnya mau. Jangan malu-malu ya. Saya ini kan pengamat komunikasi ya, jadi tentang dunia digital sekarang yang begitu menyeruak, mengisi relung hati yang terdalam insan manusia yang ada di pelosok dunia. Jadi saya melihat kalau misalnya mau PDKT nih, pakai gadget, lewat sosial media, gitu ya. Yang pertama, tips dan triknya. Yang pertama adalah yakinkan kalau kamu punya gadget, tidak gaptek. Iya. Punya pulsa, kuota, dan paket internet, atau tahu password tempat kamu nebeng wifi. Pastikan dulu itu. Iya. Ya. Yang kedua, jangan typo. Itu bisa berbahaya typo itu. Salah kan ketik nggak- bisa berbahaya. Ya. Jangan salah emoticon. Bisa bahaya. Yang ketiga, salah emoticon. Iya. Ya. Yang ketiga, kalau misalnya mau ngirim foto, boleh diedit dulu. Cuman ini saya lagi mengajukan ke PBB ini, Kang. Kenapa? Ke Mahkamah Internasional. Saya ingin mengajukan sebuah pasal bahwa mengedit foto berlebihan adalah kejahatan kemanusiaan. Kok bisa kayak gitu kan Zaman boleh sekarang- dong. Oh iya. Tapi haknya. Enggak, tapi Walaupun memang dampaknya ada ya. Iya. Ada yang maksudnya wajahnya biasa aja, tapi begitu digambarnya hasilnya jadi cantik, begitu ketemu kopi darat, itu namanya kecewa dia. Betul. Loh kok nggak seperti yang diharapkan. Kayak Sony Laksono Pak. Iya, Sony Laksono juga itu sama Ya, tuh. jadi itu- Gayus Tambunan kan? Ya. Iya. dalam bahasa komunikasinya adalah teori wow yay. Wow yay. Pas lihat, wow, pas ketemu, yay. Kecewa ya. Kecewa, Rasa kecewa. teori wow yay gitu Iya. ya.
Jadi mudah-mudahan disetujui oleh PBB karena saya suka melihat banyak edit foto yang berlebihan. Ini berlebihan. Mungkin dia sudah menggunakan aplikasi kamera 720. Karena 360 sudah tidak mempan bagi wajah dia. Dan yang terakhir, bagaimana caranya kita PDKT supaya sukses? Ketemuan, lupakan yang 1, 2, dan 3. Ketemuan. Oh, jadi intinya adalah ketemuan. Karena hanya texting saja itu bukanlah PDKT. Kalau hubungan hanya terdiri dari berbalas pesan, itu bukan sebuah hubungan apapun. Dan jangan GR. Kalau kamu texting sama dia, jangan GR, hanya kamu saja yang dilayani. Masih banyak yang lain. Jadi, pengen dapetin pasangan, jangan lewat internet. Ketemuan biar kamu tahu reaksi apapun segala tanpa bias dan distorsi. Secara media. langsung ya. Gitu. Iya, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Mengatasi masalah tanpa solusi. Sekarang saya mau tanya sama Mbak Ajeng lagi. Jadi bagaimana kita mempersiapkan diri kita, keluarga kita, atau orang-orang terdekat ini menghadapi yang namanya era digital yang pasti akan ada dampaknya. Kalau dampak positifnya nggak usah disebutin lah, karena memang juga banyak. Tetapi bagaimana menghadapi dampak-dampak yang negatifnya ini nih? Iya. Tadi kita sudah bahas dari sisi komunikasi, dari sisi pendidikan, percinta-cintaan, dan sisi anak ya, Kang Denny. Tentu saja semua pasti ada dampak positif dan negatifnya. Intinya sebenarnya satu, bagaimana sih caranya kita bisa sehat di era digital ini? Tentunya hal ini berkaitan dengan bagaimana kita menyeimbangkan penggunaan digital. Termasuk kalau misalnya kita menggunakan digital sewajarnya, tentu saja hal itu akan punya dampak positif. Tapi kalau sudah sampai pada taraf adiksi, berlebihan, sampai pada kecanduan, pasti ada efek psikologis yang sangat negatif. Misalnya nih, kalau kita bicara anak kecanduan gadget, biasanya efeknya apa sih? Kan ini tahu nggak? Efeknya anak kalau kecanduan gadget? Ya. Satu tuh yang paling kena adalah mata sebenarnya. Kalau terlalu banyak melihat gadget itu kan. Betul. Terus keduanya juga saya sih takutnya pengaruh-pengaruh yang sebenarnya tidak bisa kita hindarkan lah. Iya. Kalau dari sisi fisik tentunya misalnya dari di sini nih di jaringan tangan tuh biasanya ada pengaruhnya. Kalau terlalu sering dan kecanduan gadget. Ada jaringan di tangan kita yang bisa terganggu saraf-sarafnya kalau penggunaan gadget terlalu sering. Kemudian juga tulang belakang. Tulang belakangnya juga? Iya, saya pernah ketemu sama, sekarang usianya sudah 27 tahun. Dia jalannya agak miring gitu. Kenapa? Saya tanya. Ternyata sejak kecil dia selalu asik main games tanpa memperhatikan bahwa postur dan posisi tubuhnya itu benar atau tidak, sehingga efek jangka panjangnya dia kayak mungkin dari sisi tulang belakangnya bentuknya jadi nggak normal. Tulang belakangnya jadi tulang depan gitu ya, jadi ke depan maju jadi maju. Itu kalau tidak salah itu ya namanya itu CTS ya, Carpal Tunnel Syndrome kan? Iya. Ya karena bisa di sini, bisa di pundak, bisa di bahu. Yes. Itu karena apa? Karena sarafnya. Ya karena terlalu lama posisi yang sama. Sehari selama bertahun-tahun posisi yang sama. Megang mouse misalnya begini. Saya kena soalnya. Saya kalau kena carpal tunnel syndrome lagi kambuh sakit nggak ada dua dan saya suntik steroid. Oh, di sini kan sakitnya? Saya di sini. Kalau saya di sini pergelangan. Bukan di mouse-nya. Enggak dong. Di tangan saya. Berarti Ronald jadi contoh nyata ya, bahwa dari sisi fisik itu bicara dari sisi fisik. Kalau dari sisi psikologis tentunya ada banyak hal lagi. Misalnya anak jadi acuh, kurang peduli terhadap lingkungan, hidup dalam dunianya sendiri, bahkan misalnya terpapar banyak hal yang negatif, misalnya pornografi atau yang sifatnya kekerasan, akan membentuk pemikiran ataupun mindset anak yang berbeda ketika terutama hal tersebut tanpa pengawasan orang tua. Iya. Tetap peran orang tua itu harus hadir di setiap kemajuan zaman. Jangan kita sampai acuh dengan yang namanya kemajuan zaman sehingga justru akan mengakibatkan efek-efek buruk terhadap anak kita. Setuju sama Kang Denny. Oke, kalau begitu Kang Maman sekarang waktunya.
silakan. Perkembangan teknologi membawa peradaban memasuki era digital yang ditandai oleh 3 hal. Pertama, paperless. Penggunaan kertas menjadi lebih sedikit dan flash disk berperan penting dalam penyimpanan dokumen. Kedua, serba aplikasi. Setiap OS, operating system, berlomba menciptakan aplikasi canggih. Lahirlah TV pintar, kacamata pintar, mesin cuci pintar, pembuat kopi pintar, bahkan pengatur denyut jantung manusia dan langkah kaki yang oleh Ronald disebut telah mendehumanisasi manusia. Alat makin pintar, manusia makin sebaliknya. Karena ciri yang ketiga, cukup dengan search engine, paman Google dan ensiklopedia online, orang semakin mudah mencari apapun yang berakibat menciptakan 2 dampak negatif. Yang pertama, manusia jadi malas bergerak, penderita obesitas makin meningkat, dan timbulkan sejumlah penyakit yang tadi disebut oleh Mbak Ajeng. Yang kedua, lahir jenis penyakit baru, nomofobia. Orang lebih takut ponselnya tertinggal daripada anak dan istrinya yang tertinggal. Dan tergantung berlebihan pada charger dan colokan, juga stres berat bila baterai lemah dan sinyal tidak maksimal dibanding hatinya yang lemah. Jadi ingat, pengatur denyut jantung dan langkah kaki bisa kau ciptakan, tetapi takkan pernah bisa mengganti anugerah tertinggi Tuhan. Denyut cinta dan derap langkah perasaan sayang. Terakhir, Mbak Ajeng ingatkan, kita yang ciptakan teknologi, kita yang harus mengendalikan. Awasi dan batasi anakmu. Jangan biarkan anakmu diasuh oleh gadget. Kalau kita tidak mau, kata Pak Jarwo, kelak anak kita kehilangan kemanusiaannya karena digital. Dijajah dan digilas secara mental di era digital. Iya, terima kasih Kang Maman. Moga-moga malam hari ini banyak manfaat yang kita dapat. Saksikan terus ILK setiap Senin dan juga hari Selasa jam 20.30 hanya di Trans 7. Selamat malam dan sampai jumpa.